Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi perkuliahan ekonomi makro. Pada saat ini kita pada materi topik 13 yaitu tentang perhitungan angka pengganda atau multiplier. Di mana ini nanti Anda presentasikan, kalau ada pertanyaan di akhir presentasi ya. Tolong setiap slide kalau ada yang belum jelas bisa ditulis dalam kertas, nanti bisa ditanyakan di akhir presentasi. Sudah bisa dimulai Mbak, silakan untuk yang presentasi. Silakan, biar waktunya tidak terlalu lama dan waktunya untuk Zoom ya. Halo, dimatikan dulu Mas Assalamualaikum Iqbal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Waalaikumsalam warahmatullahi Andriani wabarakatuh. selaku dosen pengampu dari mata kuliah ekonomi makro dan juga seluruh teman-teman mahasiswa dari kelas manajemen 1 B2. Kami dari kelompok 3 Ibu, kami akan mempresentasikan tentang penghitungan angka pengganda. Di sini sudah jelas ada anggota kami yang terdiri dari sekian orang. Akan tetapi sebelum itu Ibu, di sini kita intinya kan belajar bareng Ibu. Kita juga belum terlalu paham 100%, mungkin nanti bisa diskusi bersama saja begitu. Jelas belum paham, iya. Oke, Bu. Iya, iya. Karena memang kita makanya nanti kalau belum paham ditulis di kertas ya. Baik Bu. Kita kemarin kan sudah diskusi, ternyata kita sendiri mentok gitu Bu. Butuh pencerahan dari Bu Dewi. Iya. Baik Bu. Nanti kalau nggak paham bisa pakai PPT-nya Bu Dewi, nanti bisa dibuka ya. Baik Bu, baik. Kita lanjut ke slide ya Bu ya. Iya, monggo. Pengertian multiplier. Sebentar, saya nggak kelihatan. Pengertian multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Nah, di sini besarnya multiplier sama dengan K sama dengan 1/1 dikurangi MPC. Sama dengan 1/MPS. MPS itu adalah marginal propensity to save atau kecenderungan tambahan tabungan marginal. Kalau MPC sendiri adalah marginal propensity to consume, yakni kecenderungan tambahan konsumsi marginal. Slide selanjutnya, penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan dalam kurung pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Sebagai contohnya, Y mengalami pertambahan 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang semula berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan Bu oleh teman kami, Firdausi kita. Selanjutnya, materi tentang multiplier investasi. Pengaruh I atau investasi terhadap Y, yaitu pendapatan nasional. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75 Y, berapa besarnya tingkat konsumsi dan pendapatan nasional keseimbangan? Y sama dengan C. Lalu C-nya itu dimasukkan menjadi Y sama dengan 100 plus 0,75 Y. 0,75 Y sama dengan 100, Y sama dengan 400. Dan itu ketemu pendapatan nasional keseimbangannya. Jika Y sama dengan 10, maka Y sama dengan C plus I sama dengan 100 plus 0,75 Y plus 10. 0,25 Y sama dengan 110. Y sama dengan 440. Sehingga pendapatan nasional keseimbangan meningkat dari 400 menjadi 440 dengan adanya tambahan AD sebesar
DI sama dengan 100 mengakibatkan penambahan pendapatan DY sebesar 40 yang dapat ditulis dalam persamaan DY sama dengan 40 sama dengan 4 dalam kurung multiplier. DI sama dengan 10. Multiplier adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kenaikan pendapatan nasional akibat kenaikan permintaan agregat. Menurunkan multiplier digambarkan dalam persamaan Y sama dengan C plus I. Y sama dengan A plus BY plus I. Y min BY sama dengan A plus I. Y dalam kurung 1 min B sama dengan A plus I. Pembicara Selanjutnya, review perekonomian sampai 24. Sektor, faktor-faktor yang mempengaruhi GNP dalam kurung Y tutup kurung. Dalam perekonomian dua sektor C, I, Y sama dengan C plus I. Dalam perekonomian tiga sektor C, I, G, Y sama dengan C plus I plus G. Dalam perekonomian empat sektor C, I, G, X, M, Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Saat ada pajak buka kurung TX dan transfer payment buka kurung TR mempengaruhi fungsi konsumsi Y sama dengan buka kurung C CO plus C buka kurung Y D min TX plus TR buka kurung tutup kurung plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah model perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan yang merumuskan Y sama dengan C plus S dan Y sama dengan C plus I, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, S adalah tabungan, dan I adalah investment. Keseimbangan terjadi bila S sama dengan I, dan B terjadi kalau S sama dengan 0, dan Y sama dengan C. Fungsi konsumsi dan tabungan C sama dengan A plus B, dan Y dan S sama dengan negatif A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y, di mana APCN sama dengan CN per YN dan MPC sama dengan delta C per delta Y dan APSN sama dengan SN per YN dan MPS sama dengan delta S per delta Y dan APC plus APS sama dengan 1 dan MPC plus MPS sama dengan 1, di mana APC adalah average propensity to consume dan MPC adalah marginal. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan dua sektor.
Penghitungan nilai multiplier yang akan diterangkan menggunakan permisalan-permisalan di bawah ini. 1. Fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus by kali D. 2. Dua bentuk sistem pajak akan digunakan. Dalam contoh yang pertama, pajaknya adalah pajak tetap, yaitu T sama dengan TX, sedangkan dalam contoh kedua, pajaknya adalah pajak proporsional, yaitu T sama dengan TY. 3. Fungsi investasi yang asal adalah I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah B kali Y. Sekarang sama dengan Y sebelum plus tambahan Y delta Y sama dengan K kali delta, di mana K adalah angka pengganda. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 3 sektor, yaitu pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian 3 sektor, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Fungsi konsumsi, C sama dengan CO ditambah B, Y, D. Disable income, YD sama dengan Y dikurangi TX ditambah TR, di mana TX sebagai pajak, TR sebagai transfer pemerintah. Untuk pajak tetap, yaitu YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. Untuk pajak profesional, yaitu YD sama dengan Y dikurang buka kurung TO ditambah TY tutup kurung ditambah TR. Sekian. Angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap. Y sama dengan CO tambah B dalam kurung Y kurangi TX tambah TR tambah I tambah G. Y sama dengan CO tambah BY kurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G. Y min BY sama dengan CO kurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G. Dalam kurung 1 min B sama dengan CO kurangi BTX tambah BTR tambah I tambah G. Y sama dengan 1/1 min B dikali CO min BTX tambah BTR tambah I tambah G. Angka pengganda adalah M sama dengan 1/1 min B. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 3 sektor, di mana perhitungan keseimbangan 3 sektor terdiri dari variabel konsumsi yang dilambangkan C, investasi dilambangkan I, pengeluaran pemerintah dilambangkan G, pajak dilambangkan TX, dan pembayaran transfer dilambangkan TR, yang dimana Y sama dengan C plus I plus GE dalam kurung C sama dengan A plus B YD tutup kurung Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX plus TR tutup kurung plus I plus GY sama dengan A plus BY min B TX plus B TR plus I plus GY min BY sama dengan A min B TX plus BTR plus I plus G dalam kurung I min B. Y sama dengan A min plus BTR plus I plus GY sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G 1 min B. Contoh,
Dimisalkan dalam miliar rupiah. Fungsi konsumsi atau C sama dengan 20 plus 0,75Y. Besarnya investasi I sama dengan 10. Pengeluaran pemerintah G sama dengan 8. Pajak atau TX sama dengan 6. Dan pembayaran transfer atau PR sama dengan 5. Maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan 3 sektor adalah sebagai berikut. Y sama dengan A min BTX plus BTR plus I plus G8. 1 min B sama dengan 20 dikurangi 0,75 dalam kurung 6 plus 0,75 dalam kurung 5 plus 10 plus 81 dikurangi 0,75 sama dengan 149 miliar rupiah. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 4 sektor. Pendapatan nasional 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi yaitu RTK, RTP, dan RTLN. Analisis pendapatan nasional 4 sektor disebut juga analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. RTLN artinya kegiatan ekonomi sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri, ekspor dan impor. Keseimbangan ekonomi 4 sektor. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply sama dengan agregat demand atau AS sama dengan AD. AS merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari C, I, D, dan E. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 4 sektor. YD pendapatan disposable. YD sama dengan Y kurangi T. Pendapatan disposable digunakan untuk tujuan 1. Pembelian barang buatan dalam negeri dan barang impor. C sama dengan CDN plus M. 2. Untuk ditabung S. Analisis perekonomian keseimbangan perekonomian 4 sektor dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. 1. Pendekatan pengeluaran agregat AE, penawaran agregat AS, pengeluaran agregat buka kurung AE tutup kurung Y plus M sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Yang kedua, pendekatan kebocoran suntikan. S plus T plus M sama dengan I plus G plus X. Ya, cukup ya. Untuk presentasi cukup dulu. Halo, ini yang Anda tulis
banyak yang salah, bukan multiplier yang Anda bahas, tapi tentang keseimbangan. Ya. Jadi, tolong dibuka untuk, maka saya aja bisa enggak? PPT saya yang saya share bisa enggak? Yang Mas? mana itu, Bu? Bisa enggak? Ini yang untuk tulisan aja, yang untuk fotonya enggak ada, khusus slide-nya aja yang ditampilkan. Full untuk PPT saja. Bisa, Mas? Bisa di-cut ya, Bu ya? Nanti kita cut. Iya. Full PPT aja Ya, saya ini, Bu. jelaskan. Oh, Ya. full PPT. Sebentar. Ya. Ini, Bu. Perhitungan angka pengganda. Perhitungan angka pengganda atau multiplier atau yang disingkat dengan K di sini. Ya. Di situ Anda bisa lihat ya, ada beberapa jenis multiplier. 1, investasi, 2, pengeluaran pemerintah, 3, multiplier pajak, dan yang 4, anggaran belanja seimbang. Nah, pada perhitungan multiplier nantinya, nanti harus ada perhitungan Y sekarang, ada Y sekarang ini, nanti Y sebelum ditambah tambahan Y. Dan tadi Anda dalam penjelasan PPT Anda tadi, penulisannya banyak yang salah ya. Jadi Ya, Bu, seharusnya ya. harus direvisi. Siap. Kemudian di sini, apabila terdapat tambahan impor nanti ya. Dimut ada alarmnya, halo. Ada masuk suaranya. Next, Mas. PPT-nya next. Lanjut. Nah, perhitungan multiplier misalkan di sini ya. Pada fungsi konsumsi. Pada fungsi konsumsi, kalau fungsi konsumsinya biasa, belum ada pajak dan transfer, maka untuk fungsinya adalah C sama dengan A plus BY. Dengar ya suara saya ya. Putus-putus apa enggak ini? Enggak, Bu, enggak jelas, Bu, jelas. Enggak, Bu. Jelas ya. Jadi Jelas, Bu. fungsi konsumsi sebelum adanya pajak dan transfer, maka hanya fungsi konsumsi biasa yaitu C sama dengan A plus BY. A-nya adalah autonomous, B-nya adalah MPC karena fungsi konsumsi, Y-nya adalah variabelnya. Kalau nanti ada pajak dan transfer, maka yang semula C sama dengan A plus BY, B-nya Y biasa, sekarang Y-nya menjadi YD, yaitu C sama dengan A plus BYD. Di mana YD itu adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pada dibelanjakan ini, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan Y plus PR min TX. Ya, itu adalah YD-nya. Sekarang pajak proporsional itu ada TX sama dengan T0 plus AY. Sehingga ini nanti ada fungsi investasi. Di bawah, ini ada arah panah ya. Karena ini. Y sekarang. Sama dengan Y sebelum ditambah tambahan. Delta Y, yaitu tambahan. Delta Y itu adalah penambahan. K adalah angka pengganda. Delta I adalah tambahan dari investasi. Jadi kalau semula atau kemarin itu kita membahas tentang MPC dan MPN itu delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1, maka untuk perhitungan multiplier untuk delta Y itu adalah rumusnya untuk delta Y itu sama dengan K kali delta I. Ya. Jadi
Jadi kalau kemarin MPC MPS, delta Y itu dihasilkan dari Y2 dikurangi Y1. Kalau di multiplier, delta Y itu adalah K kali delta I. Nah, kenapa K kali delta I? Delta I itu karena I-nya kita ketahui adalah pada tambahan investasi. Kalau nanti ada tambahan pemerintah, maka delta I ini akan diganti delta G. Ya. Jadi delta Y sama dengan K kali delta G. Sebaliknya, misalkan ada lagi penambahan dari pajak, maka delta Y sama dengan K kali delta TX. Atau mungkin ada tambahan transfer, maka delta Y sama dengan K kali delta TR, dan seterusnya. Ya. Next. Slide-nya lanjut, Mas. Slide-nya lanjut. Gimana Bu, sudah Bu ini? Oke. Iya, ini. Ya. Perhitungan angka pengganda dengan pendekatan dua sektor. Disebut dua sektor karena sini nanti ada Y sama dengan C plus I. Nah, gimana Y plus ini? Itu ada rumusnya ya. A plus I per 1 min B. K multiplier. Nah, ini diketahui investment atau investasi ya. Sektornya dianggap tambahan investasi. Coba Anda perhatikan di situ. Dimisalkan dalam fungsi konsumsinya C sama dengan 20 plus 0,75Y. Investasi 10, maka pendapatan keseimbangan 120. Ini kalau soalnya. 120 diperoleh dari mana? Itu ada di bawah saya tulis ya, saya uraikan. 120 itu diperoleh dari Y sama dengan C plus I. Karena di sini itu masih Y-nya Y biasa, belum ada pajak dan transfer, maka Y-nya hanya Y biasa, bukan YD. Ya. Belum ada pajak dan transfer. Lanjut, di situ ada K. Jadi kalau ditanya berapakah multipliernya, maka K sama dengan 1/1 min B atau 1/1 MPS. Jadi K sama dengan 1/1 min B itu sama dengan 1 per MPS maksudnya ya. Nah, delta Y tadi sudah saya katakan tambahan pendapatan, K multiplier, delta I adalah adanya tambahan investasi. Tambahan investasi ini 2, bukan nilainya dari 10 ya. Jadi kalau ada kalimat tambahan, berarti itu adalah tambahan investasi ya. Sehingga di situ Y sekarang sama dengan Y sebelumnya. Y sebelumnya tadi yaitu Y sama dengan C plus I. Hasil dari itu yaitu sama dengan 120. Kemudian untuk tambahan Y atau delta Y, yaitu K kali delta I. Sama dengan 8. Ya, amin ya. Nah, next. Lanjut Mas, slide selanjutnya. Nah, ini sama seperti tadi. Hanya ini lain cerita ya. Income $500.000. MPS-nya sama dengan 1/3 MPC. Itu sudah jelas saya terangkan, bisa Anda baca ya. Sudah saya uraikan lebih lanjut, lebih terurai sehingga bisa Anda pahami ya. Lanjut, next Mas. Karena waktunya jam juga terbatas. Lanjut, slide-nya. Lanjut Bu. Nah, di sini juga kalau Anda ingin membacanya bisa dibaca di bukunya Salman Rushdie ya, ada situ. Ini membahas tentang multiplier yang ada depresiasinya ya. Depresiasi atau penyusutan. Penyusutan, depresiasi, penyusutan ya. Itu sudah kelihatan
sudah jelas, nanti bisa kamu baca dulu, kalau tidak paham bisa ditanyakan. Ya. Next, lanjut. Untuk soalnya sudah saya uraikan ya, cara jawabnya. Ini, perhitungan angka pengganda dengan pendekatan 3 sektor. Kalau 2 sektor tadi ya sama dengan C plus I, sekarang ditambahkan ada G-nya. Nah, kalau yang kita tadi hanya biasanya, sekarang sudah ada pajak dan transfer, maka di sini G-nya adalah YD. YD kan A min B, TX plus BTR plus I plus G. Kenapa ada B? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada nilai B kok tidak langsung min TX? Ada yang bisa jawab? Apa? Bisa? Bisa enggak? Karena Kurang tahu, Bu. nah, sekarang kenapa ada B? Kembali kepada YD. Karena di sini kan ada TX dan TR ya. Ya. Kalau ada TX dan TR, maka Y-nya adalah YD, pendapatan disposable atau pendapatan siap dibayar. A itu adalah rumusnya A plus BY, ya kan? Itu kan rumusnya A plus BY. Berhubung karena ada pajak dan transfer, maka A-nya itu adalah ada A plus YD. Maka YD itu kan rumusnya Y plus TR min TX. YD itu rumusnya adalah Y plus TR min TX. Jadi B itu ikutnya pada fungsi konsumsi tadi, ya kan? Ada A plus BY. Karena ada YD, maka B-nya ada BY. Nah, ini disesuaikan plus minusnya. Kan tadi YD sama dengan Y plus TR min TX. Maka TR-nya adalah positif, TX-nya adalah negatif. Nah, saya. Sehingga pajak itu adalah tadi min, karena Y plus TR min TX, TX-nya min, maka min K, untuk perhitungan multipliernya pajaknya adalah K sama dengan min B per 1 min B. Sedangkan TR karena tadi rumusnya adalah positif, maka K-nya untuk multiplier adalah B per 1 min B. B-nya adalah positif. Ya. Investment atau investasi adalah positif, maka 1/1 min B. Kenapa enggak B? Karena tidak ada nilai B-nya. Langsung 1. Ya. Demikian juga G tidak ada B, yang atas langsung 1/1 min B. Nah, di situ ada contohnya. Kebetulan yang dicontohkan tadi, yang di contoh ini adalah ada tambahan sebesar 2. Nilainya sama semua 2. Berhubung itu sama. Tapi terkadang nanti tidak sama. Mungkin ada 3, ada 4, dan seterusnya. Ya, ini untuk mempermudah contoh biar paham dulu. Maka saya berikan contoh untuk tambahannya hanya sebesar 2 saja. Ya. Next, Mas. Lanjut. Oke. Nah, ini skala kami ya. Diketahui fungsi konsumsi 20 C sama dengan 20 plus 0,75 ya, plus ya. Nah. Kemudian kalau sudah diketahui pajak dan transfer, maka ini-nya tidak Y biasa, maka menjadi YD. Karena kita ada pajak dan transfer. Ya. Sehingga itu sudah dijelaskan. Tadi juga Anda membahas tadi Y di PPT Anda tuh kalau sudah dikatakan Y berarti Y-nya hilang. Iya. Berarti tidak ada YD plus
TR min TX. Tadi dilihat PPT-nya itu ada kesalahan ya. Bukan YD plus TR min TX, tapi sudah Y plus TR min TX. Ya, biar paham aja ya. Ya, itu apabila terdapat tambahan pajak 2. Ini kebetulan saya contohkan tambahannya pajak. Ya kan? Tadi sudah saya katakan untuk tambahan Y, kita selamanya bahwa nanti delta Y sama dengan K kali delta I. Sekarang diketahui ada tambahan pajak, maka untuk rumusnya adalah delta Y sama dengan K kali delta PX. Ya, ini Anda lihat. Ya. Nah. Next. Itu bisa ya. Langsung next, Bu. Semuanya. Nah. Kenapa? Oh, saya kira next slide. Jelas. Oh, belum. Putus-putus sama jelas? Putus-putus, Ibu. Bingung. Putus-putus, Ibu. Suara iya, Ibu teriak-teriak putus. loh, Mas. Mungkin sinyalnya ini. Iya, mungkin seperti itu. Ya, enggak apa-apa, Bu, lanjut Iya, aja. padahal teriak-teriak. iya. Sudah, nanti saya teriak-teriak keras itu ya. Sinyalnya memang ini, nggak bisa nih. Speakernya tidak bekerja. Audionya tidak bekerja ini. Dah. Nanti Anda pelajari ya. Kalau Anda paham, saya tanyakan. Masih putus-putus, Mas? Enggak apa-apa, Bu. Jelas kok. Enggak, Bu, enggak. Jelas kok, Bu. Enggak. Lanjut. Next. Next ya, Bu. Next. Berapa sama masih ada ya? Si, Bu. Nah, sama aja ya. Sama. Kalau 4 sektor tinggal ekspor min impor saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu hanya membedakan tadi ya, kalau 2 sektor Y sama dengan C plus I, kalau 3 sektor Y sama dengan C plus I plus G, kalau yang 4 sektor Y sama dengan C plus I plus G kali ekspor min impor. Dan nanti kalau untuk angka pengganda selalu ada K-nya. K itu adalah lambang atau simbol dari perhitungan angka pengganda atau multiplier ya. Sedangkan delta Y itu adalah tambahan pendapatan. Ya. Dan silakan kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Ibu mau tanya. Iya. Untuk slide yang ke-8 dibuka, Mas. Slide 8, Mas. Ada untuk transfer terus investasi sama pemerintah itu kan ada yang transfer 2 terus investasi 2 pemerintah 2. Nah itu maksudnya apa ada maksudnya ada ini ya? Ada tambahan lagi atau yang ini Mbak Dita? Iya benar Mas. Yang mana? Nomor 3? Ya. Yang angka 2 Bu maksud. Apabila terdapat. Iya, angka 2 ini maksudnya itu ada tambahan lagi gitu atau gimana? Iya. Ini kan untuk nanti kalau disuruh menghitung, hitunglah tambahan pendapatan. Ya. Setelah nanti ada apabila terdapat tambahan pembayaran transfer 2. Ya, jadi itu nanti suruh menghitung kalau ada tambahan pendapatan, hitunglah tambahan pendapatan. Ya. Jadi itu nanti soalnya sudah beda lagi. Kebetulan yang saya buat contoh itu tambahan pembayaran transfernya 2, ya. Tambahan investasinya 2. Nah, ini berarti angka 2-nya menyesuaikan ya Bu ya? Transfer ada investasi. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk tambahan pendapatan tidak selamanya nanti rumusnya yang depan tadi ya, delta Y sama dengan K kali delta I. Tidak selamanya delta I kan? Nah, itu nanti dilihat di soalnya. Tambahannya itu delta I atau delta TR atau delta TX atau delta
G. Paham, Mbak? Ya. Jadi, kalau nanti misalnya suruh menghitung tambahan pendapatan berapa, kemudian hitunglah pendapatan sekarang. Maka untuk menghitung pendapatan sekarang, yang di bawahnya nomor 3 itu, Mas. Nah, ini Ini ya, Bu. yang bawah sendiri. Y sekarang sama dengan Y sebelum ditambah tambahan Y. Tambahan Y itu adalah delta Y. Bukan tambahan Y kali delta Y, enggak. Tapi tambahan Y itu simbolnya adalah delta Y. Ya, Tambahan Y, delta paham? Y. Jadi tambahan Y dalam kurung delta Y, bukan tambahan Y kali delta Y, bukan. Oh iya iya, Bu. Tapi delta Y itu adalah artinya tambahan Y. Ya, tolong dipisah sendiri Baik, Bu. biar paham ya. Delta Y itu artinya tambahan Y, bukan tambahan Y kali delta Y. Bisa Anda pisah atau kasih keterangan sendiri ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Berarti nanti kalau yang angka 2 ini, Bu, berarti menyesuaikan soal aja, Bu ya. Kalau misalkan ada soalnya angka 6 gitu, berarti Iya. dikali angka 6 aja. Iya, nanti dilihat soalnya. Apakah itu investasi atau transfer pemerintah atau mungkin pajak ya. Ada yang tanyakan lagi mungkin yang belum paham, mas-masnya yang lain? Teman, mungkin ada yang mau tanya. Mas Iqbal mungkin. Silakan. Iya, Mas Iqbal mana itu Mas Iqbal? Tidur enggak? Mas Iqbal nggak tahu. Nah. Mas Silakan. Iqbal. Ada enggak? Coba Ada, aja Bu. nih. Mas Iqbal mau nanya kayaknya. Mas Iqbal silakan bertanya, Mas Iqbal. Ya. Abdul Ghani, ada enggak? Abdullah Ilmi, maksudnya ini ada orangnya enggak ini? Muhammad Iqbal. Ayo Mas Iqbal. Udah nyalakan mic gitu loh, ayo. Alam. Ya mana ini? Mic-nya sudah nyala, silakan. Ayo, silakan bertanya Mas Iqbal. Apa, Bu? Tuh. Kenapa, Bu? Acep, mana Acep? Nggak ada, Bu. Nggak ada orangnya. Mas Iqbal kok ramai? Mana? Dimut itu. Tipnya dimatikan dulu. Sudah, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Perhatikan ya. Kalau mengerjakan tugas atau ujian, itu NIM-nya diberi. Jangan hanya namanya aja, biar cepat gedenya. Terus jangan pakai Word. Sudah saya beritahu kan? Ya. Kalau ngerjakan pakai PDF, pokoknya PDF formatnya. Karena kalau Word kita download tulisannya awut-awutan nggak kena dibaca. Oh, iya. Kadang nggak keluar, nggak bisa dibuka, nggak tahu hilang kemana ya jawabannya kalau nggak ada. Ya. Semua tugas berarti, Bu. Sekali lagi, baik itu surat, baik itu tugas atau nanti kalau ujian UAS, tolong jangan pakai format Word jawabnya, di PDF-kan. Biar budayanya buka langsung baca. Tidak download dulu, buka, kadang dibuka nggak bisa dibaca, kadang nggak ada tulisannya. Ya, tolong kalau upload juga dilihat mata kuliahnya, jangan sampai makro upload mata kuliah lain. Ya, makro upload mikro. Jawabannya makro, jawabnya mikro. Tolong ya. Baik. Nah itu Nggih, masih Bu, baik lari-lari dosennya ngawur, ngasih Bu. nilai ya. Itu dosennya masih ngasih nilai baik itu. Kalau enggak sudah didis kamu enggak lulus, ya kan? Ya, Bu, Berarti terima kan enggak kasih. memperhatikan ujian makro kok uploadnya mikro. Ya. Terus jawab
jawabannya apa gitu nggak dijawab, jawabannya lain, bukan materinya. Ya, kalau diperhatikan. Ya, ada Ya, Bu. pertanyaan silakan. Sali. Sebelumnya kurang berapa menit? Masih lama? Tadi saya kasih 1 jam 45 menit, Ibu. Oh, masih lama. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih lama, belum ngantuk ya. Masih belum jam 9. Masih jam 8. Kan saya Silakan jaga. kalau ada pertanyaan. Tidak ada, sudah? Paham atau masih bingung? Mas Ali, mungkin Mas Ali Akbar mau bertanya. Coba dibuka slide kamu, Mas. Ya, Bu. Makalahmu. PPT-nya Anda tadi dibuka, biar tahu salahnya tadi. Bentar ya, Bu. PPT Anda tadi, biar ada perhitungan yang salah, dibuka dulu ya. Yang ini, Bu, atau yang mana, Ibu? Saya buka dulu. PPT-nya Masnya. Ini. Anda kelompok, bukan minyak saya. Sudah saya buka. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Biar tahu yang benar yang mana. Pertama, slide pertama. Sudah benar, Bu, ya, nomor pertama. Bisa. Ya. Lanjut, Ibu. Yes. Meskipun enggak. Ya, lanjut. Kurang detail ya, Bu, ya. Nanti mungkin kami detailkan lagi. Boleh, silakan. Kalau misalnya suruh download sama itu ya disuruh download ya download, jangan enggak download. Masa ngerjakan tugas belum di-download, nggak tahu soalnya ngerjakannya, jawabannya ngawur tuh. Nggak sesuai dengan pertanyaan anak-anak itu. Nggak download, ngerjakan tugas, masa bisa? Ya. Silakan, lanjut. Ini ya. Anda perhatikan sini. Ini bukan multiplier investasi. Lah mana multipliernya? Ini keseimbangan ini. Ya. Multiplier itu kalau ada K-nya. Kalau seperti ini adalah perhitungan keseimbangan. Itu pendapatan nasional keseimbangan. Kalau multiplier investasi berarti harus ada perhitungan K-nya. K di mana tadi ada delta I-nya, yaitu delta I itu ada plus investasinya. Ya. Next. Lanjut. Nah, ini ya. Delta Y sama dengan 40 sama dengan 4. Nah, ini maksudnya apa? Ini dibagi dah. Ya. Kalau nggak bisa dibagi, nggak bisa nulis per ya miring aja, Mas. 40 garis miring 10 sama dengan 4. Ya. Iya, Bu, ya. Jangan DY di bawah maksudnya apa itu ya? Nggak jelas ya. Udah. Lanjut. Ini D bisa ditulis segitiga ya sekali tadi. Kemudian review, maksudnya review itu apa? Kita kan membahas tentang perhitungan angka pengganda ya. Ini yang bawah. Jangan ini, yang tadi. Pencet, Bu, pencet. Ya, ini. Saat ada pajak ini, Mas. Ini saat ada pajak. Ya, sudah ya. Itu ya sama dengan C0 plus CD. Ini salah nih rumusnya. Ya. Y itu sama dengan A plus A itu bukan A, langsung C aja ya. Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor. Jadi ini adalah fungsi daripada perekonomian 4 sektor. Ya. Kalau 4 sektor, berarti ini C0-nya itu adalah A, C-nya itu adalah B, MPC, Y, D, karena sudah ada T dan TR, maka bukan YD tapi Y. Y min TX plus TR.
ya. Enggak ada D-nya, tapi Y. Jadi C0 itu adalah nilai A atau rumusnya, C adalah nilai MPC, ya. YD itu bukan YD karena sudah dituliskan min TX plus TR. Kalau misalnya TX dan TR-nya belum ada, maka dituliskan CYD. Jadi C0 plus CYD plus I plus G plus ekspor men import. Ya. Nah, jadi C0 plus CYD itu satu kesatuan, yaitu fungsi konsumsi. Mas ya. Jadi biar paham aja bahwa Y sama dengan C0 plus CYD itu adalah fungsi konsumsi. Next. Ini ada Mas Ergi. Slide selanjutnya. Mas Ergi angkat tangan ya, Bu. Apa? Ada Mas Ergi lagi. Kurang jelas? Ada Mas Ergi raise hand. Betul Mas, kepencet Mas. Oh, kepencet. Lower hand aja. Kepencet Mas, ngapunten. Iya. Ada Mas siapa? Enggak, tadi ada Mas Ergi lagi raise hand, Bu, di Zoom Ya, tadi. Saya kira mau bertanya. Oh, gitu. Oh, gitu. Mau tanya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kepencet Ibu katanya, kepencet. Bentar ya. Singkatan BP tadi apa Mas yang baca tadi siapa ya? Mas Faisal, break Kan ke saya. even point. Nah, pintar. Jadi kalau sudah mengerti BEP break even point, jangan membacanya BEP. Ya. Nanti keliru, nanti persepsinya BEP, sini BEP. Ya. BEP. Beda Bu BEP ya. Ya. Lanjut. Next, Mas. Nah, ya seperti itu ya. Itu ada C sama dengan A plus B, D. Kalau yang tadi itu kamu tulis A-nya adalah C0-nya. Iya. C sama dengan C0 plus B-nya kamu ganti C, ya kan? Iya. Jadi harus konsisten. Anda pakai fungsi konsumsi yang mana? Kalau C sama dengan A plus B, Y, D, maka semuanya harus ditulis A plus B, Y, D. Berarti sama dengan ini ya, Kalau Bu? kamu tulis C sama dengan C0 plus C, Y, D, maka B-nya ada A-nya tulis C, C0. Channel Paham ya. ya? Paham, Bu. Biar apa konsisten kita bicaranya. Kalau A ya A terus. Sekarang A 1 detik B, 1 detik C nanti ya. Ya. Next. Lanjut. Ini. Nah, ya kan? Iya. C0 terus itu B. Kalau C ya B-nya diganti C. Ya. Siap, Bu, siap. Ya. Paham ya? Next. Hanya mengingatkan saja, belajar ya. Karena belum tahu. Ini juga salah nih, Bu. Ada angka pengganda. Ini simbolnya macam-macam. Ini enggak tahu Anda pakai punyanya siapa. Ini angka pengganda kok M sama dengan 1/1 min B. B-nya saya kira enggak B besar ya, tapi B kecil ya. Iya. Iya, beda nanti. Tadi kita Karena bagi tugas B kecil Ibu, itu jadi FPC beda ya. orang yang cari. Kurang cross check juga. Makanya nanti dilihat apakah di buku itu MPC ditulis B besar. Setiap buku pasti menulisnya B-nya itu kecil. Coba nanti dibuka. Saya belum menemukan B-nya ditulis B besar kalau MPC ya. Ya Pak, kalau ketemu budaya dibilangin ini menurut referensinya siapa, MPC-nya B-nya ditulis besar ya. Ya, Next. Bu. Ya, habis. Sudah, habis ini habis, Bu. Nah. Habis, ya wes tidur sebentar. Cuma mengingatkan kita. Nggih. Jawab. Ini Y sama dengan A min B TX plus B. Ini kok G8 itu loh. Salah ini.
Ya plus G loh. Siapa? Ya. Bukan G8. Ya. Terus yang bawah 10 ditambah 81. 81 itu dari mana ya? Kurang paham. Mungkin nanti kita koreksi aja, Bu. Ya, oke. Untuk koreksi aja ya, biar paham aja. Jadi, I plus G tidak ada 8-nya ya. Nah, G itu nilai 8. Kalau hanya rumus saja tulis rumus, kalau nilainya ditulis bawah. Next. Habis ini selesai. Next terus. Next, Mas. Biar paham. Lanjut. Nah, wes lanjut terus. Mari. Oh ya. Jadi ini bukan, nah ini baru angka pengganda rumusnya, yang tadi belum, bukan ya. Sudah ya, paham ya? Ada pertanyaan? Sampun Bu, mboten. Iya, wes sudah. Kalau nggak ada pertanyaan untuk materi topik 13 ini saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa lewat via WA ya. Ya, saya kira aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai pada materi topik 13. Tinggal 2 kali pertemuan. Kita UAS ya. Untuk saat ini saya kira aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu.